Pelajaran 25, Ketenangan Mental. Selama wabah influenza, seorang teman saya tiba-tiba mendapati dirinya terjebak dalam pusaran pikiran kacau dan gejalanya muncul. Dia memberitahu kami tentang hal itu pada hari berikutnya. Kemarin kepala dan punggung saya sakit, tenggorokan saya sakit dan saya tidak bisa menghangatkan kaki saya, dan melihat ekspresi keprihatinan kami, dia menambahkan, kalau tidak, saya baik-baik saja. Apa yang baik-baik saja? Tanyaku sambil tertawa. Pikiranku, jawabnya dengan tenang. Seseorang yang kurang mengetahui kebenaran dan hidup lebih sesuai dengan hukum ketakutan mungkin akan merasa khawatir, tetapi dia tidak. Dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan celah di benaknya untuk masuknya pikiran penyakit dan dia dengan tenang pergi bekerja untuk mengusirnya lagi, dan untuk menyadari kehadiran kehidupan yang sempurna. Engkau akan membuatnya dalam kedamaian yang sempurna, yang pikirannya tertuju padamu, kata pemazmur. Seseorang seharusnya tidak pernah takut dengan adanya pikiran dan kondisi negatif. Sadari saja bahwa mereka hanya memiliki kekuatan sebanyak yang diberikan pikiran Anda kepada mereka, karena kegelapan hanya ada selama cahaya menjauh darinya. Pikiran positif Anda adalah terang dan ketakutan serta penyakit adalah kegelapan. Anda hanya membawa pikiran yang baik dan kegelapan akan hilang. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu, kata pewahyu ilahi. Apa itu kebenaran? Tanya dunia dalam kata-kata Pilatus. Dan jawaban Kristus adalah bahwa, untuk tujuan inilah aku datang ke dunia, agar manusia mengetahui kebenaran. Aku adalah kebenaran, namun bukan Kristus pribadi saja yang harus dikenal, tetapi pikiran Kristus. Milikilah pikiran ini di dalam dirimu, yang juga ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, kata Paulus. Artinya, kita harus sampai pada pengetahuan tentang diri dan Tuhan dan alam semesta yang dimiliki Kristus. Kita harus memiliki pikiran dan pengertiannya sebelum kita dapat mencapai karakternya dan menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Untuk memperoleh pikiran ini, kita harus belajar membedakan semua hal secara spiritual, kita harus memahami yang nyata di balik yang tampak, dan kita harus menyangkal semua yang bertentangan dengan ciptaan spiritual yang sempurna. Kita harus tahu bahwa manusia pada dasarnya sempurna, diri sejati adalah ilahi, karena hanya dengan demikianlah mungkin mencapai kesempurnaan lahiriah yang dituntut oleh Yesus. Mengetahui kebenaran ini, kita akan dibebaskan dari semua penyakit pemikiran dan pengalaman manusia. Ini adalah kebenaran yang dalam tetapi bukan misteri. Jiwa yang tercerahkan mengetahui ini sebagai kebenaran dasar metafisika. Jiwa yang bangkit harus terus-menerus dan secara sadar mencari dan menuntut dirinya yang benar dan nyata. Ketika rasa sakit atau kesulitan atau melankolis atau ketakutan muncul dengan sendirinya, dia harus berkata, ini bukan milikku. Aku tidak akan menerimanya, aku hanya akan mengetahui yang baik dan yang benar. Kadang-kadang ini tampak sangat sulit, tetapi jika kita terus-menerus menekan pemikiran yang salah dan mendorong kebaikan, yang merupakan hasil dari pemikiran yang benar, kita akan secara bertahap tumbuh menjadi pengetahuan yang pasti akan kebenaran yang membebaskan kita. Kita semua pernah bertanya, apakah kebenaran itu? Dan beberapa dari kita telah menemukan jawabannya dengan menumbuhkan sikap pikiran dan hati yang hanya melihat dan menerima yang baik dan yang benar yang ada untuk kita semua. Kita semua harus tumbuh dalam kebenaran. Berbahagialah laki-laki atau perempuan yang dengan hati penuh pengharapan bertahan dalam, meskipun kelemahan, ketimpangan, kebutaan, dari jiwa manusia untuk tumbuh ke dalam pikiran ilahi, karena kemudian dia akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskannya. Realisasi, saat Anda merasa diri Anda terperangkap dalam cengkeraman pikiran negatif, carilah tempat istirahat dengan tenang. Ini adalah perenungan yang tenang tentang roh dan realitas spiritual. Saya semangat, saya adalah hidup. Saya dalam pikiran ilahi. Tidak ada yang ada selain Tuhan. Tidak ada kejahatan yang dapat menimpa roh dan pikiran rohani. Pikiranku benar, hati saya beristirahat dalam kedamaian keyakinan ini. Engkau akan membuatnya dalam kedamaian sempurna yang pikirannya tertuju padamu. Mengapa kamu bernyanyi hari ini? Masih menyembunyikan wajahnya, matahari, dan semuanya sedih sama seperti saat kesedihanmu dimulai. Anda tidak tahu kegembiraan yang bernyanyi dalam diri saya hari ini, ketenangan mental. Karena semuanya hilang, saya telah membuang semuanya. Apa yang Anda buang, dapatkah kesedihan dan rasa sakit dilemparkan? Bisakah semua kehilangan dan kesengsaraan Anda terkubur di masa lalu? Tapi tetap mengaku Anda lihat, ketegangan dan stres hilang.
Beberapa beban telah terguling, mataku tidak sedih. Intinya telah meninggalkan kepalaku, yang tegang di sini di sisiku. Telah dipernis di laut, seperti pantai yang dibersihkan oleh air pasang. Air pasang. Pasang apa? Saya mengerti, beberapa perubahan terjadi pada Anda. Suasana, ketenangan, cahaya, itu benar. Dari mana ia muncul? Ah, teman mengungkapkan hal ini kepada saya. Agar aku dapat menemukan kegembiraanmu, agar aku melihat rahasiamu. Itu datang saat fajar, kedamaian ini, ada cahaya dalam jiwaku. Cahaya yang menakjubkan, yang membersihkan pikiranku dan membuatku utuh. Itu, membersihkan pikiranmu. Kamu mengejek keinginanku yang dalam untuk tahu. Pikiranmu dibersihkan, temanku. Jangan mengubah tubuh begitu. Sungguh begitu, begitu. Kepercayaan menggantikan rasa takut. Cinta menggantikan kehilangan, dan kegembiraan, kesedihan yang suram. Rasa sakit lenyap dengan memikirkan cinta yang selalu ada. Saya menangkap pandangan tentang Tuhan, di dalam, bukan di atas. Dalam diriku, di dalam. Kerajaannya ada di dalam. Di mana Tuhan ada, tidak ada rasa sakit, di mana cinta ada, hilanglah dosa. Saya menghirup kehidupan yang lebih baru, saya hidup dalam roh sekarang. Dan bukan untuk takut atau sakit, tapi hanya untuk kebenaran aku tunduk. Hati saya berubah sekaligus, pikiran saya berubah dengan hati saya. Cinta menunjukkan jalan menuju kebenaran, kebenaran memainkan bagian penyembuhannya. Pelajaran 26, keinginan untuk menang dan kemakmuran. Mereka bisa karena mereka pikir mereka bisa, kata A. Virgil tentang para pemenang lomba perahu. Keinginan untuk menang adalah kebutuhan pertama hari ini. Putuskan untuk keluar hari ini dengan pikiran pemenang. Awal yang baik sudah setengah selesai, adalah pepatah yang benar. Anda memegang hari di telapak tangan Anda pagi ini. Dengan bijak orang-orang hebat meninggikan kehendak manusia, karena seseorang harus sangat menginginkan sesuatu sebelum dia dapat berharap untuk mendapatkannya. Juga tidak benar-benar berharga, kecuali kita cukup menginginkannya untuk membuat beberapa resolusi tentangnya. Saya akan menang hari ini. Kehendak bertindak dalam beberapa cara. Pertama, kualitas dalam diri kita yang memungkinkan kita untuk memilih. Masing-masing memiliki kemauannya sendiri, kita dapat memilih apa yang akan kita lakukan dan akan menjadi apa kita nantinya. Mampu memilih itulah yang membentuk individualitas. Tanah tidak dapat memilih benih apa yang akan ditanam di dalamnya. Bumi tidak dapat memilih apakah akan berputar mengelilingi matahari. Tetapi kita dapat memilih kata-kata apa yang akan kita ucapkan, pemikiran apa yang akan kita pikirkan, pekerjaan apa yang akan kita lakukan, atau tidak diselesaikan. Kita juga tidak bergerak dalam orbit tetap. Kita dapat memilih jalan apa yang akan kita kejar, teman apa yang akan kita kembangkan, alasan apa yang akan kita dukung. Merupakan latihan pagi yang mulia untuk memilih dengan bijak jalan yang akan kita ikuti hari ini. Setelah memilih, kami juga memiliki kekuatan untuk mengeksekusi. Kehendak tidak menciptakan tetapi sikap pikiran itulah yang menahan kita pada keinginan kita sampai keinginan itu diciptakan untuk kita. Rencana mungkin salah, sabuk mungkin tergelincir pada katrol, tetapi kemauan mengayunkan semuanya kembali ke jalurnya. Teman bisa goyah, kehendak memenangkan mereka kembali. Rencana individu mungkin gagal, tetapi bukan rencana besar, tujuan besar yang kita perjuangkan. Tidak peduli berapa kali kelemahan muncul, kemauan mengikat bagian yang rusak dan mendorong sampai akhir. Surat wasiat tetap hidup setelah dokter menyerah. Itu, melanjutkan, setelah harapan telah pergi. Itu berjalan, di atas, dan merebut kemenangan dari kekalahan. Kita bisa karena kita pikir kita bisa. Kehendak juga merupakan kekuatan magnet. Itu memungkinkan seorang Alexander atau seorang Caesar untuk membuat kerajaan dunia, Washington atau Lincoln untuk membebaskan manusia. Kemauan Anda melatih pesona yang halus, tujuan Anda yang bersemangat membuat pria bekerja untuk Anda. Keberuntungan tersenyum pada orang yang berani. Ini mendukung yang berani. Apakah Anda akan memenangkan rasa hormat pria? Kemudian tunjukkan pada mereka tujuan yang besar. Apakah Anda akan memaksa keadaan untuk melakukan permintaan Anda? Kemudian putuskan saat ini untuk menjadi tuan hari ini atas diri dan keadaan. Kamu akan menjadi apa yang kamu inginkan, biarkan kegagalan menemukan isi palsunya. Di lingkungan kata yang buruk itu, tapi roh mencemoohnya dan bebas. Ia menguasai waktu, itu menaklukkan ruang, itu sapi penipu yang sombong, kebetulan. Dan minta keadaan tiran untuk tidak bermahkota dan mengisi tempat seorang pelayan.
Realisasi. Saya menerima kebijaksanaan tertinggi hari ini sehingga saya hanya memilih yang terbaik untuk saya dan orang lain. Saya sekarang memilih kursus ini, sebutkan. Saya akan melanjutkan pemenuhannya. Saya tidak takut pada pria atau kondisi hari ini. Keadaan tidak memiliki kuasa atas saya. Saya membuat keadaan. Saya penguasa nasib saya. Saya bebas untuk berkehendak dan melakukan. Saya merasakan kekuatan Tuhan bekerja dalam diri saya. Saya menghirup kekuatan yang lebih halus. Kemauan keras saya adalah magnet. Itu menarik bagi saya kebaikan saya. Itu menarik dan menahan teman untuk saya. Saya memiliki jiwa yang berani, saya terbuka untuk kebenaran tertinggi, dan saya hanya menunjukkan kebijaksanaan terbesar dalam urusan saya. Saya memainkan peran saya hari ini dengan semua kekuatan pikiran yang sadar akan kekuatannya yang tak terbatas dan dipenuhi dengan cinta dan kebijaksanaan ilahi. Saya memiliki keinginan untuk menang. Saya bisa karena Tuhan bisa.